Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu baru, pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas penciptanya, biarlah Sion bersorak-sorai atas Raja mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Selamat pagi. Mari kita sadari kekurangan kita sehingga kita bisa melakukan hari Kamis biasa pekan ke-33 dengan penuh sukacita. Setelah kita ingin berdoa khususnya untuk Vera yang hari ini akan operasi persalinan agar anak mereka dapat lahir dengan selamat. Juga untuk adik kita Yudit, juga keluarga besar kita masing-masing agar diberi kekuatan sepanjang hari ini. Sadar akan kekurangan kita, mari bersama-sama kita berseru. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan semua orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa itu selalu mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa Raja Damai, perkenankanlah kami menemukan apa yang dapat mendatangkan kedamaian. Semoga kami semua patuh setia akan sabda Putramu yang menjadi cahaya dalam perjalanan kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat seorang yang duduk di atas takhta di sorga. Dengan tangan kanan dia memegang sebuah gulungan kitab. Kitab itu ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tapi seorang pun di surga atau di bumi atau di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak seorang pun dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu Tunas Daud, telah menang. Dialah yang dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Maka aku melihat seekor anak domba berdiri di tengah-tengah takhta dan di tengah-tengah keempat makhluk serta orang tua-tua itu. Anak domba itu kelihatan seperti telah disembelih. Ia bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab dari tangan dia yang duduk di atas takhta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 orang tua-tua di hadapan anak domba. Mereka masing-masing memegang sebuah kecapi dan sebuah cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus, dan mereka menyanyikan suatu lagu baru, katanya, layaklah engkau menerima gulungan kitab dan membuka ke-7 meterainya, sebab engkau telah disembelih dan dengan darahmu telah membeli mereka bagi Allah dari setiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka sebagai raja akan memerintah bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, Engkau telah membuat kami menjadi raja dan imam. Tuhan, Engkau telah membuat kami menjadi raja dan imam. Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu yang baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh.
Biarlah Israel bersukacita atas penciptanya. Biarlah Sion bersorak-sorai atas raja mereka. Tuhan, Engkau telah membuat kami menjadi raja dan imam. Haleluya, haleluya. Hari ini janganlah bertegar hati, tapi dengarkanlah suara Tuhan. Haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisi katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan dikau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan, dan tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawati engkau." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi. Sungguh menyedihkan Yesus menangisi Yerusalem sebagai kota suci. Tiada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Sebab dikatakan engkau tidak mengetahui saat Allah melawat engkau. Kita juga tidak tahu kapan Allah akan memanggil kita masing-masing. Namun apa yang bisa kita lakukan sebelum Ia memanggil kita? Apakah kita berperan sungguh-sungguh bertanggung jawab, sungguh-sungguh mengasihi, sungguh-sungguh melayani orang-orang yang diserahkan Tuhan kepada kita? Atau masih setengah-setengah, bahkan membenci, meninggalkan, dan tidak komit dengan apa yang pernah kita pilih? Sebagai imam, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai orang yang dipercaya untuk memelihara entah para binatang, juga tumbuh-tumbuhan, atau pekerjaan, perusahaan, atau sebuah kasus, atau sebuah permasalahan, atau tugas. Apakah kita sungguh berani menghadapi dan menyelesaikan dengan sungguh-sungguh? Dan itulah tugas yang harus kita lakukan. Tidak membiarkan, bahkan melemparkan, membebani, menyerahkan kepada orang lain. Tanggung jawab pelayanan kita dan juga kesetiaan Allah itu melebihi apa yang kita takuti. Oleh karena itu, tetaplah bekerja, tetaplah mencintai, karena Allah tetap melindungi kita, membantu kita untuk menyelesaikannya. Sehingga kalau kita mendengar begitu indah mazmur yang kita dengarkan, nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang yang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas penciptanya. Biarlah Sion bersorak-sorai atas raja mereka. Dan itu sukacita ketika kita dekat dengan Allah. Apapun akan kita terima kalau kita mau melindungi dan mengandalkan Tuhan sebagai juru selamat dan juga penolong kita. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.
Terpujilah Tuhan Allah semesta. Terpujilah Tuhan Allah semesta alam, sebab kemurahan-Mu kami terima roti kami siapa ya. Si bumi dan dosa manusia bagi kami menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah. Semoga kami menjadi lagi seperti Kristus, sebagaimana dilambangkan perjamuan. Terpujilah Tuhan Allah semesta alam, semoga kemurahan-Mu kami terima anggur yang kami siapkan ini, si pohon anggur dan dari dosa manusia bagi kami di mana. Terpujilah Allah. Untuk Kristus. Berdoalah saudara-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan itu diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, sumber pengampunan, tunjukkanlah kiranya belas kasih-Mu dalam diri Yesus Putra-Mu terkasih, yang menangani pengampunan dosa bagi kami umat manusia, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu dan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Mari bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak sepantasnya. Sungguh layak sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Dialah sabda-Mu. Dengan sabda-Mu itu Engkau menciptakan alam semesta. Bila juru selamat yang Engkau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh Santa Perawan Maria. Untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagi-Mu, ia merentangkan tangannya di kayu salib, agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama dengan para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan memuliakan Engkau, dan sehati sesuara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu mencamkan roti itu dan memberikan kepada para murid-Nya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada para murid-Nya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan darah. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau layak mendapat Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang terima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah hamba-hamba-Mu yang kami doakan untuk saudari kami, adik kami, anak kami, istri kami, ibu kami, Vera, yang hari ini akan menjalani operasi. Semoga operasi persalinan dapat berjalan dengan lancar, dengan baik, sehingga anak yang akan dilahirkan sungguh sehat dan bisa mengembirakan, membahagiakan orang tua.
Juga untuk adik kami Yudit, semoga kau berikan kesembuhan, dan juga untuk keluarga besar kami masing-masing, agar kau lindungi dari segala mara bahaya. Kasihlah kami semua agar kami kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama dengan Santa Maria, perawan muda Allah, Santo Yosef mempelai yang suci, bersama rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun kau perkenankan untuk sama memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kehormatan dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk selamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka berani kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam sorga. Bila kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu besertamu dan sertamu juga. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudara terkasih, lihatlah, pandanglah, inilah anak domba Allah Tuhan kita Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Mari kita hening sejenak, kita berdoa kehadiran Kristus yang mau melawat kita dalam komuni kudus, komuni batin, firman-Nya yang menghidupkan, menguatkan kita. Terima kasih Yesus atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, menyemangati kami dan sungguh-sungguh melindungi kami. Marilah berdoa. Allah Bapa di sorga, kami bersyukur atas segala anugerah yang telah kami terima daripada-Mu. Namun kami mohon semoga segala yang ada pada kami, kepandaian dan keterampilan kami, menguatkan kami untuk semakin setia kepada-Mu dan mewartakan belas kasih-Mu kepada semua orang. Semoga Yesus Putra-Mu menuntun kami menghadap Engkau, Allah dan Bapa kami yang Maha Raya. Sebab Dia Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan serta dan serta. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari, sudah kasih peringatan Kristi sudah selesai. Nah, kita pergi, kita diutus. Sampai bertemu besok pukul 17.00 di channel YouTube Komsos Cilacap. Terima kasih.